dan memberikan saya kesempatan dapat melayani firman Tuhan di 2 sesi ini. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Maliaki. Kitab Maliaki. Saudara boleh buka Alkitab saudara? Kitab Maliaki. Sebelum saudara membaca kitab Maliaki, saya kasih gambaran umum terlebih dahulu dengan kitab Maliaki ini, supaya Bapak dan Ibu memiliki pemahaman dan sehingga utuh apa yang ingin saudara dengarkan hari ini. Nah, saudara, kitab Maliaki. Kitab Maliaki adalah nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Setelah itu Tuhan gak bicara lagi kepada bangsa Israel selama kurang lebih 2000 tahun sampai nanti dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Nah, inti sari dari kitab Maliaki adalah bahwa Tuhan menyatakan perlindungan kepada umatnya. Tetapi sayang saudara, umat bangsa Israel ini ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Malah mereka memberontak, malah mereka melawan, dan puncak-puncaknya Tuhan memarahi bangsa Israel. Yang ketiga saudara, kitab Maliaki ini terkenal dengan dosa perzinahan, dosa kawin campur, sehingga itu yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Nah, sekarang mari kita belajar saudara. Kita Maliaki pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nanti sisanya kita akan baca secara berkesinambungan. Kita Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Boleh bersama dengan saya? 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakob, tetapi lanjut, membenci Esau. Saudara, ayat ini jelas. Coba lihat ke depan. Aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Tuhan. Kalau saudara punya anak, sebut saja 2 atau 3. Yang satu saudara belikan handphone yang terbaru, iPhone yang terbaru. Yang nomor 2 saudara belikan handphone yang terbaru juga. Tapi anak yang ketiga saudara belikan handphone yang lama, yang sebut saja Nokia 9300, Nokia 9500, yang tipu anjing bisa naik-naik itu anjingnya. Kira-kira saudara apa yang terjadi dengan itu anak? Anak itu akan berontak, akan marah, karena sama saja saudara sedang membuat bom waktu untuk itu anak. Nah, ini yang ngomong Tuhan. Tuhan ngomong jelas, aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Apakah nggak salah? Saya lihat beberapa Alkitab, terjemahan Alkitab dalam bahasa lain, memang sama saudara, memang sama. Tuhan mengasihi Yakob dan membenci Esau. Kalau gitu kenapa kok bisa sampai terjadi? Dengar Bapak dan Ibu, supaya saudara tidak memiliki mindset saudara. Awalnya dua-duanya dikasihi oleh Tuhan. Yakob dikasihi Tuhan, Esau dikasihi Tuhan. Namun dalam perjalanan hidupnya, pilihan Esau lah yang membuat sehingga Esau dibenci oleh Tuhan. Ya jelas ya. Awalnya dua-duanya dikasihi, namun pilihannya lah yang akhirnya membuat Tuhan membenci Esau. Saudara, Tuhan berikan Anda hak kebebasan, bebas. Anda mau ke gereja boleh, tidak ke gereja boleh, mau jadi ateis boleh, mau jadi kafir boleh, monggo silakan. Namun di akhir hidup saudara, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dua-duanya dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin membuktikan 3 ayat saja, 3 kisah saja dalam Alkitab, kenapa Tuhan mengasihi Yakob dan membenci Esau. Nah, di dalam Kejadian 25 ayat 27, saudara kita bisa melihat di sana, Yakob lebih suka tinggal di kemah, sedangkan Esau lebih suka tinggal di padang untuk berburu. Esau ini punya hobi berburu karena dia ingin makan makanan yang lezat. Sedangkan Yakob, dia lebih suka tinggal di kemah. Di kemah itulah dia bisa ngobrol dengan papanya yang bernama Ishak. Ishak bisa bercerita kepada Yakob, nah, ya kamu tahu nggak bahwa Tuhan panggil nenekmu yang bernama Abraham. Tuhan bicara kepada Abraham, keturunan kita nanti seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Tuhan ngomong kepada nenekmu yang bernama Sarah,
lewat kandungannya, lewat rahimnya akan lahir bangsa-bangsa yang hebat. Akan lahir anak perjanjian. Nah, ini Papa ini yang bernama Ishak adalah anak perjanjian. Dan Tuhan berjanji lewat keturunan kita nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di kemah dia mendapatkan itu. Sedangkan Esau tinggal di padang gurun, di padang yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kemah itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah saudara hari-hari ini lebih suka bersekutu dengan Tuhan. Jangan suka ngaur sana, ya lari sana lari sini. Kalau ada jam-jam doa ikut, ada menara doa ikut, ada Zoom ikut, ada mesma doa ikut. Biasakan diri saudara ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Jadi Yakub lebih suka tinggal di mana? Ayo respon. Di kemah. Sedangkan Esau di padang. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 32, Yakub suka bergumul sampai menang. Sedangkan Esau lebih suka mengambil jalan pintas. Kita masih ingat ketika Esau pulang dengan perut yang lapar, dia lihat adiknya lagi masak. Apa ini? Wih, enak sekali. Kacang merah, wah enak sekali, hauca sekali nih. Tapi Yakub bilang, tunggu dulu kakak, ya, jangan main emosi. Baik, aku berikan ini. Tapi apa? Jual dulu hak kesulunganmu. Gak ada yang gratis. Terjadilah barter, terjadilah jual menjual. Akhirnya hak kesulungan berpindah dari Esau pindah kepada siapa? Yakub. Yakub lebih suka bergumul, sedangkan Esau lebih suka mengambil jalan pintas. Saudara, tantangan ke depan hidup kita makin banyak. Bergumullah dengan Tuhan. Bergumul lewat doa dan puasa. Bergumul lewat doa pagi. Jangan mencari jalan pintas. Dunia mencari jalan pintas, menawarkan jalan pintas. Lewat pinjol lah. Apalagi lewat judi lah. Dengar, orang gak pernah kaya karena judi. Jual diri bisa, gorok leher bisa. Berapa banyak orang yang konseling dengan saya, mereka berhutang sampai ratusan juta karena judi, karena gaya hidup. Cuma kemarin saya marahin satu pendeta. Pak, ini live nggak ya? Enggak. Ini enggak? Ini direkam tapi dia bisa. Oh iya. Karena dia punya hutang sana, hutang sini. Saya panggil dia, buat apa itu uang? Kena tipu Pak, main ini Pak, pinjol Pak, gaya hidup Pak. Aduh, kamu. Ya sudah punya gereja belum? Belum. Ya sudah punya rumah? Belum. Ya, jemaat berapa? Ya sekian Pak. Masih berani main pinjol sana, pinjol sini. Ayo kamu bergumul, saya bilang. Ya saya marahin dikit lah, gitu kan. Ya namanya ketua BPD, ya punya hak marahin pejabatnya. Ya Pak, saya minta ampun Pak. Ya, panggil 1000 ke sini ya, biar saya kasih nasihat. Iya Pak, siap tadi. Saudara, jangan ambil jalan pintas. Coba lihat motonya Pegadaian. Yuk sama-sama yuk. Mengatasi masalah tanpa masalah. Siapa bilang? Taruh cincin di sana bermasalah. Karena dia bunga berbunga. Jadi jangan cari jalan pintas Bapak dan Ibu ya. Anak mau sekolah, mau kuliah, jangan cari jalan pintas. Bergumul dalam doa. Ambil waktu doa puasa. Gereja kami lagi doa puasa 30 hari menjelang Jumat Agung. Ayo doa puasa, berpuasa, minta Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau? Saudara boleh membaca dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yakub tahu menghormati Tuhan dengan 1/10 penghasilannya, sedangkan Esau tidak. Saudara boleh catat, lihat itu. Esau tidak pernah kasih persepuluhannya sama Tuhan, tapi Yakub dia tahu menghormati Tuhan dengan persepuluhannya, dengan 1/10 penghasilannya. Pantaslah kalau dalam Maliaki pasal 2 ayat 2, Maliaki pasal 1 ayat 2 ini, Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Saya mau tanya, pantas enggak?
pantas. Saya mau tanya, Anda kelompok mana? Kelompok Esau kah? Atau kelompok Yakub? Kalau kita semua mau dalam kelompok Yakub. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat Alkitab saudara, lihat Alkitab Bapak dan Ibu. Kita melihat di pasal 1 ayat 6 sampai ayat terakhir, Tuhan juga marah di sini kepada bangsa Israel karena mereka mencemarkan korban-korban bakaran. Mereka membawa korban-korban yang bercacat sama Tuhan. Mereka membawa hewan yang buta, yang timpang. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Tuhan marah di situ, saudara. Lalu di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Tuhan juga marah kepada para imam. Sebab para imam ini mereka mencemarkan diri. Mereka tadinya semangat melayani, lama-lama kendor. Tuhan marah sama mereka. Lalu Bapak dan Ibu lihat di pasal 2 ayat yang ke-10, Tuhan memarahi Israel karena mereka kawin campur dan percaya. Campur nih antara orang Israel dengan orang Het, dengan orang Gergasi, dengan orang Yebus, dengan orang Filistin, campur. Sehingga benih ilahi itu kotor, tercampur. Tuhan marah dengan mereka. Tuhan marah karena mereka juga terjadi yang namanya perceraian. Saudara, saya mau bilang begini sama saudara, Anda kalau mau diberkati Tuhan, jaga pernikahan. Para pria-pria yang dengar, jangan jatuh dalam dosa perzinahan. Jangan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Engkau jatuh dalam dosa perselingkuhan, habis hidupmu. Tuhan gak respect dengan saudara. Rawat pernikahanmu dengan baik. Rawat. Yang masih muda-muda, cari pasangan hidup yang baik. Kalau engkau seorang laki-laki, cari wanita yang benar. Kalau engkau seorang wanita, cari pria yang benar. Jangan namanya siang Yanto, malam namanya Yanti. Cari, berdoa, minta orang yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, yang sudah mau melayani. Minta orang seperti itu. Jangan cari karena dia kaya. Kekayaan bisa dicari. Tuhan yang membuat kita kaya. Cari orang yang takut akan Tuhan. Cari orang yang sevisi dengan kita. Saya bersyukur dengan istri saya ini. Betul, saya bangga dengan dia. Karena saya berhasil karena dia topang, betul. Betul, kami punya jemaat diberkati Tuhan sampai hari ini. Tadi pagi saya saksikan kami bisa beli tempat yang di samping 2,1 miliar karena topangan istri. Jadi saya bangga dengan dia. Dia dapat saudara saya katakan, kami punya 2 cucu, 3 anak dan 1 anak mantu. Anak saya juga sudah punya penggembalaan di flyover Harapan Indah sana. Diberkati Tuhan. Walau banyak orang gak suka dengan kami, saya gak pusing. Yang penting hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting pernikahanku baik. Saya hidup bukan karena kata orang, saya hidup karena apa kata Tuhan. Sampai hari ini Tuhan berkati kami, saudara. Di saya kasih nasihat nih, para suami, jangan jatuh dalam dosa perzinahan. Jangan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Jangan video call dengan bini orang malam hari. Naik ke loteng rumah, mau doa siapa, nggak taunya video call dengan istri orang. Jangan, tinggalkan seperti itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan marah kepada mereka karena kawin campur. Dan apa lagi? Perceraian. Wow, luar biasa. Lalu Bapak dan Ibu lihat juga di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, saudara, di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan juga marah kepada bangsa Israel karena mereka menipu Tuhan. Ya, ulangi. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan marah kepada mereka karena mereka menipu Tuhan. Loh, kenapa mereka menipu Tuhan? Karena mereka tidak mengembalikan persepuluhan mereka. Ini tidak ada titipan dari Pak Gembala saudara, enggak. Tapi karena mereka tidak memberi persepuluhan mereka, Tuhan marah. Tuhan marah. Saya merintis gereja di Harapan Indah dari tahun 92. Sudah tahu, saya setia kasih persepuluhan setiap bulan. Dari gereja yang mengutus saya kasih 30.000. Istri saya potong 1/10, tinggal berapa? 27.000. Saya mengajar di sebuah sekolah dan diangkat menjadi kepala sekolah, gaji 40.000, total berapa? 70.000 dipotong. Tapi kami setia melakukan sampai hari diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan marah kepada mereka karena ayat 6 sampai ayat yang ke-12 ini, bangsa Israel tidak memberi persepuluhan mereka. Nanti baca sendiri. Sampai Tuhan bilang kepada mereka, saudara, ya, sampai Tuhan mengatakan kepada mereka ini, wah,
Coba lihat. Ayat yang ke-9. Kamu telah kena kutuk. Tuh lihat kan? Udah dikutuk. Karena mereka tidak memberi persepuluhan mereka. Nah puncaknya, lihat. Puncaknya dosa bangsa Israel ini. Pasal 3 ayat 13. Ya bukan nak. Ya bukan. Pasal 3 ayat 13. Lihat puncaknya. Ayo klik ayatnya. Supaya jemaat bisa lihat. Ayat 3 sampai dengan ayat 13. Ayo baca sama-sama 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya tahan ya. Tahan. Saudara, bangsa Tuhan ngomong, bicaramu kurang ajar loh. Bicaramu kurang ajar. Saudara yang ngomong ini siapa? Tuhan. Kita aja orang tua, kalau anak kita ngomong kurang ajar tuh rasanya kayak apa? Gitu. Saya mau tanya ibu-ibu yang paling sakit itu apa? Melahirkan sakit gak? Sakit gak? Ibu-ibu jawab, bapak jangan karena anda gak pernah melahirkan. Saya turun dulu deh, biar supaya seru. Ibu-ibu melahirkan sakit gak? Sakit. Betul? Betul gak? Tapi lebih sakit mana kalau anak melawan saudara? Gak mudah. Sakit melahirkan. Oke, setuju ya? Tapi lebih sakit mana? Melahirkan atau dimarahin anak, dibentak anak? Dibentak anak. Iya toh? Kalau kita dibentak anak, aduh rasanya kayak apa? Kamu ya melawan mama, suruh beresin tempat tidur, suruh beresin kasur. Iya mah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya gak dilakukan. Kalau mama tahu begini, waktu kamu dalam kandungan mau lahir, mama tidak kasih kamu keluar. Iya kamu di situ. Si anak bilang, siapa suruh lahirin? Kalau anak nyaut begitu, kira-kira saudara marah nggak? Marah toh? 9 bulan 10 hari, mama bawa kemana-mana kayak jagoan mama. Nggak ada mengeluh. Nyawa taruhan, tapi kamu bicaranya kurang aja. Saudara, kita orang tua saja wajar ngomong begitu. Wajar toh? Tapi ini Tuhan loh Bapak dan Ibu. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Kamu itu loh ngomong itu kurang ajar loh. Mereka bilang apa lagi? Tetapi kamu berkata, apakah kami ini udah salah, nggak sadar, nggak nyadar dia ngomong apa. Emang kami bilang apa? Oke, Bapak Ibu, saya ngomong begini sambil saudara cek hatinya ya. Jangan-jangan Anda juga kurang ajar juga sama Tuhan. Ini pengkhotbah kok tajam banget. Iya nggak apa-apa. Cek hati saudara ya. Saya akan jelaskan satu demi satu. Bapak Ibu cek hati saudara. Jangan-jangan Anda juga pernah kurang ajar juga sama Tuhan. Mari kita cek. Dalam hal apa bangsa ini ngomong? Ayat berikutnya. Next, turun ke bawah. Emang mereka bilang apa sih saudara? Oke, ayat yang ke-14. 2-3, baca yang kencang. 2-3. Kamu berkata, ada beribadah kepada Allah. Apa kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 13. Ayat yang ke-14. Kamu berkata sama-sama adalah sia-sia ke gereja. Ngapain ke gereja? Sia-sia ke gereja. Pernah saudara ngomong begitu? Ngapain gua ke gereja? Capek ke gereja. Suruh berdiri, angkat tangan, rentangkan tangan, turunkan tangan. Betul ya? Suruh duduk, bangkit berdiri lagi, angkat tangan. Ngapain ke gereja? Tuh lihat itu, si Anu nggak pernah ke gereja, rumahnya di klaster, pasti ke luar negeri. Orang belum lebaran, dia sudah lebaran duluan. Orang yang libur dia sibuk cari tiket. Nah kamu yang katanya Tuhan Yesus baik, kalau ke gereja pun duduk bilang haleluya, shalom. Paling cuma ke Ancol, posting lagi Ancol. Berikutnya pindah lagi liburannya ke
safari dan berakhir di Taman Makam Pahlawan. Saudara, berapa banyak kita berkata sia-sia beribadah? Saya mau tanya saudara, sia-sia nggak sih? Anda duduk 2 jam seperti ini, apakah sia-sia beribadah? Saya mau katakan tidak. Saya ingin buktikan beberapa ayat ya, supaya cepat. Ya, saya ingin buktikan kepada saudara beberapa ayat saja. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Tolong multimedia cepat. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Lihat. 1 Timotius 4. Ayo ayat 7 ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Untuk hidup. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lihat, saudara, ibadah itu ada janjinya. Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang ada janji Tuhan. Kita dipelihara, kita dijaga, kita dilindungi, kita dilepaskan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari maut. Itu kan yang sekarang, janji sekarang. Yang akan datang, apa itu? Hidup kekal. Bapak Ibu percaya kalau nanti saudara sudah meninggal masuk surga? Saya percaya. Itu kita dapat di mana? Di ibadah. Tuh, lihat tuh. Berguna. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Karena mengandung janji, baik untuk... Ya, jadi apakah kita katakan sia-sia? Baca lagi. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Udah dapat? 1 Timotius 6 ayat 6. Baca sama-sama ya. Oke, 1 Timotius 6, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi apa? Yang keras, memberi apa? Lagi sekali, keuntungan yang besar. Untungnya besar. Ya, untungku besar karena Yesus milikku. Betul? Ada keuntungan. Minimal saudara kan dihibur, dikuatkan. Minimal disembuhkan Tuhan. Iya. Saya punya penyakit Bapak dan Ibu. Ini mata kanan saya ini kurang awas. Karena saya punya penyakit glaukoma. Yang kiri ini sudah pasang selang. Ada di sini selang nih. Ketika saya berendam, saudara, takut. Ada selang di sini untuk mengalirkan air mata masuk ke bola mata. Karena air mata saya tidak masuk ke bola matanya. Sehingga membuat bola mata jadi merah dan tekanan mata jadi tinggi. Jadi satu caranya adalah harus pasang selang implan air mata masuk ke bola mata. Ketika mau operasi katakan, Tuhan jangan ambil mata saya. Saya masih muda, umur produktif, saya punya istri, punya anak, punya mantu, cucu. Saya pengen menggendong cucu, bermain dengan cucu, saya punya sekian ratus jemaat, jangan ambil mata saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu lihat saya tidak terbata-bata baca Alkitab. Karena Tuhan itu baik. Saya dapat di mana? Di ibadah. Saya dapat ibadah Bapak dan Ibu. Makanya setia beribadah. Memberi apa? Lagi sekali, keuntungan yang besar, kangtau yang besar, penghasilan yang besar. Woi. Katakan ibadah. Ya, kalau sudah diberkati di Haifa, ya jangan jadi maha hadir. Topang gereja ini, doakan gereja ini, support gereja ini, bawa persembahanmu di gereja ini. Bawa supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau memberkati pekerjaan Tuhan, saudara sedang memberkati dirimu sendiri. Kalau engkau memberkati pekerjaan Tuhan, saudara sedang memberkati keturunanmu. Itu kuncinya. Lagi buka ayatnya 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat 16. Ayo, klik baca sama dengan saya 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia
Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, dalam ibadah itu ada janji Tuhan, kita diangkat. Dengar baik, kalau saudara setia ibadah, kalau saudara setia melayani, Tuhan angkat hidup saudara. Katakan amin. Tuhan angkat anak-anakmu. Tuhan angkat keuangan saudara. Saya mau jujur katakan sama saudara, Tuhan mengangkat hidup saya. Betul. Kalau saya flashback hidup saya yang lalu-lalu, anak kampung, anak desa, Tuhan angkat hidup saya. Kalau karena bukan Tuhan yang mengangkat, aduh saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu saya hari ini mau jadi apa. Tapi dengar baik, karena saya setia mengasihi Tuhan, Tuhan angkat hidup saya. Tuhan angkat. Saya tidak banyak kasih kesaksian sama saudara, takut nanti bilang sombong. Tapi yang jelas, karena saya setia ibadah, melayani Tuhan, Tuhan angkat. Tuhan angkat. Maka saudara juga demikian. Amin. Kau setia, Tuhan angkat pernikahanmu. Tuhan angkat keuangan saudara. Tuhan angkat anak-anakmu. Engkau punya 5 anak, 5-5-nya jadi. 4 anak, 4-4-nya jadi. Punya 3 mantu, punya 3 anak, 3-3-nya jadi. Saya mau tanya ibu-ibu, dapat anak mantu yang baik, yang cinta Tuhan, itu berkat enggak? Jangan tertekan ngomong berkat. Puaskan hatimu. Ibu-ibu yang terhormat, dapat anak mantu yang baik itu berkat enggak? Hoki enggak? Coba kalau dapat anak mantu, bisanya hanya belanja melulu. Belanja, dan ada orang tiap hari berteriak di depan pagar. Apakah gerangan? Itu dia. Shopee dan paket. Itu aja teriakannya sampai kita bingung. Mungkin Anda bingung kali. Udah tadi muncul lagi. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa produktif. Saya mau tanya, saudara, kira-kira kalau punya anak mantu itu gimana? Aduh, kalau kamu bisa ditukar sama tetangga, tapi saya nggak bisa ditukar. Dengar, itu janji Tuhan loh. Ibu-ibu yang terhormat, engkau punya 4 anak, 4-4-nya jadi. Nggak perlu sarjana, nggak perlu S2, S3, nggak perlu. Cukup mereka jadi diri mereka sendiri, punya rumah yang baik, punya kendaraan yang sederhana tapi cukup bagus, punya anak cinta Tuhan, punya keturunan. Aduh, Anda juga meninggal, matanya dua-duanya ketutup. Halo? Dua-duanya ketutup kelopak matanya. Tapi coba kalau enggak, mata yang satu kebuka, mikir sertifikat rumah nanti diambil sama mantu. Makanya beribadah. Tuhan angkat. Katakan angkat. Amin. Amin. Ayo kembali lagi kita Maliaki. Ya, jadi yang pertama adalah sia-sia. Tanya, apakah betul saudara sia-sia beribadah sama Allah? Tidak. Yang kedua, memelihara, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Yang kedua, mereka ngomong, apa sih untungnya? Ikuti nak, LCD-nya ikuti ayatnya ya. Ayo dong. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Nah, bangsa Israel itu mereka harus memelihara hari-hari raya, hari Sabat, hari Pentakosta, kemudian mereka harus memelihara korban pagi, korban petang, dan lain sebagainya. Itu harus dipelihara, saudara. Nah, dalam kaitannya kita dengan sekarang, apa yang harus dipelihara? Hidup kudus harus dipelihara, pengurapan harus dipelihara. Saya percaya hari ini Anda ibadah, pasti Anda diurapi oleh Tuhan. Nah, itu harus dipelihara. Pelihara itu. Yang ketiga, LCD, ayo dong. Maliaki, ayo LCD munculkan ayatnya. Ya. Kemudian, dan berjalan dengan pakaian berkabung. Mereka bilang, buat apa sih berpakaian berkabung? Saudara, bangsa Israel kalau berjalan dengan berpakaian berkabung, itu artinya mereka merendahkan diri. Lewat apa? Doa puasa. Makanya kalau kita merendahkan diri, kita lewat doa puasa, lalu mereka ngomong, buat apa sih? Ngapain kita merendahkan diri? Ngapain kita doa puasa? Saudara, saya mau bilang, kalau gembala saudara ngajak saudara doa puasa, ikut.
Jangan sampai dokter yang di seberang menyuruh saudara 2 puasa. Lagi puasa. Itu usus mau digunting sama dia. Betul? Saudara, berjalan dengan berpakaian kabung. Terus apa lagi? Ya, berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Pantas enggak Tuhan marah sama mereka? Ayo jawab, pantas enggak? Pantas. Karena mereka ngomong begitu. Ayat 15. Oleh sebab itu, kita menyebut berbahagia. Terus, orang-orang yang gegabah. 1. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat baik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka bilang itu yang berbahagia orang fasik gitu loh. Kita nggak berbahagia. Mereka mulai membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini bicara mereka kurang ajar. Lagi. Ayat yang ke berapa? 15. Beginilah berbicara satu sama lain. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan marah sama mereka. Kamu ini kurang ajar. Mulanya, pantas enggak Tuhan marah? Pantas. Cek hati saudara. Saudara pernah ngomong begitu sama Tuhan? Ya. Ke gereja lah, datanglah beribadah. Jangan sampai nanti kalau saudara misalnya enggak ibadah-ibadah, lalu gembala saudara kunjungi saudara ke rumah. Dia bawa tim besuk 20 orang. Kan kalau ada tamu kan pasti apa? Dan kalau teh sosro dia pasti punya kawan, punya. Hitung coba itu berapa itu? 20 teh potong tambah dia punya teman-temannya kalikan berapa? Rugi kalau begitu. Yang penting kan ke gereja kasih kolektif cuma sekian, aman sudah. Tahu sih maksud saya? Yang smart pasti tahu sih gimana. Jadi datang ke gereja Bapak dan Ibu ya, ambil bagian waktu. Amin. Amin. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya saya dan saudara jangan kurang ajar sama Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo lihat ayatnya berikut. Ya. Ayat 17. Next. Mereka ayat 16 dulu. Ayat 16. Beginilah berbicara orang-orang yang takut akan Tuhan. 1. Takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya, sebab kita peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tahan ayatnya, jangan diganggu. Lihat saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan menurut ayat ini. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, menghormati namanya. Ulang yuk, yang pertama, Takut akan Tuhan. yang kedua, yang pertama, yang kedua, hormati namanya. 2 hal yang Tuhan minta. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa tuh saudara? Apa saudara kalau dia tergelincir lalu bilang, oh haleluya, puji Tuhan, shalom? Bukan. Takut akan Tuhan, saudara menghormati Tuhan melalui perilaku, melalui perbuatan, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu namanya takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ada sepasang mata yang memperhatikan saudara. Mata siapa kegerangan? Mata Tuhan. Tuhan memperhatikan Bapak dan Ibu. Makanya kita perlu membangun takut akan Tuhan. Bangun pernikahanmu yang takut akan Tuhan. Bangun anak-anak saudara yang takut akan Tuhan. Lewat sabtu pagi hari, lewat baca firman Tuhan. Bangun hidup kita takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Kalau kita takut akan Tuhan, lihat berkatnya saudara, lihat berkatnya. Lihat berkatnya ya. Saya baca, Bapak Ibu lihat pelan-pelan, biar tergrafir dalam hati Bapak dan Ibu. Lihat berkatnya. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. 1. Tuhan memperhatikan. Dan 2. Tuhan mendengarkannya. Kalau saya dan Bapak Ibu takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Saya mau tanya ibu-ibu, apa sih kebutuhan saudara paling terbesar dari istrimu?
Ibu-ibu yang terhormat, apa kebutuhan saudara yang terbesar dari suami saudara? Ngomong yang benar, jangan ragu. Jangan takut nanti Satu, diperhatikan. Yang kedua, didengar. Bukan berlian, bukan emas, bukan handphone yang terbaru, bukan rumah di klaster. Tetapi diperhatikan. Ayo coba kalau diperhatikan saudara, mama rambutmu udah pecah-pecah ini. Kebetulan papa dapat bonus, coba sana ya. Setrika aku punya rambut misalnya begitu. Ini kalau diperhatikan bagus sekali saudara. Enak gak kalau diperhatikan? Enak. Apalagi kalau didengar kan? Didengar. Dua ini kan kebutuhan manusia terbesar secara psikologis. Diperhatikan dan didengar. Tuhan memperhatikan saudara. Ada lagunya Bang Victor Huta Barat. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Jangan nyanyikan lagu itu ya. Tuhan dengar saudara kok. Tuhan dengar kita kok. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Ngomong dua tiga yuk. Mendengarkan, mendengar. Tuhan mendengar. Ya luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan uraian firman Tuhan yang disampaikan ini ya. Amin. Bawa ke rumah jadi seperti itu ya. Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ayat 17. Mereka akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih garansi. Menurut ayat ini, yang pertama dikatakan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara rata-rata sudah punya rumah ya, punya kendaraan toh. Pas saudara sayang itu kendaraan saudara. Karena apa? Itu milik Bapak dan Ibu. Kita menjadi miliknya Tuhan. Apalagi menjadi milik kesayangannya Tuhan. Disayangi Tuhan. Ibu-ibu lebih rela lapar atau anaknya lapar? Lebih pilih mana? Kitanya yang lebih rela lapar. Yang penting anak kenyang. Ibu lebih rela tahan diri untuk tidak beli pakaian. Yang penting anak saudara punya pakaian yang bagus. Lebih pilih mana? Penting anak ya. Anak jangan kalah sama teman. Jangan kalah bergaya. Kalau orang lain bisa beli handphone yang touchscreen, anak kita juga harus punya. Ya nggak mungkin kita kasih Nokia yang zaman dahulu kala. Yang Ericsson zaman dahulu kala nggak mungkin. Ya. Kita saja manusia begitu, apalagi Tuhan saudara. Jadi dengar, Tuhan menyayangi. Lihat puncaknya saudara, lihat puncak. Saya akan akhiri, lihat puncaknya. Ayat 18, lihat puncaknya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Allah membuat apa? Perbedaan. Berbeda. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Masalah datang, pergumulan datang, semua mengalami. Tapi orang benar, ada saja cara Tuhan memberkati. Banyak usaha yang tumbang, ambruk. Tapi saudara yang takut akan Tuhan, ada saja cara Tuhan menolong. Kenapa? Karena Tuhan membuat berbeda. Antara siapa? Orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Jadi apakah benar sia-sia beribadah sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan membuat perbedaan. Rambut boleh sama hitam atau ubanan, atau kalau nggak dicat. Kulit boleh sama, matang, hitam atau putih. Tapi kita berbeda. Berbeda. Ada saja cara Tuhan menolong. Ada saja cara Tuhan memberkati. Saya berulang ajarkan ini sama jemaat kami, supaya mereka cinta Tuhan, supaya mereka beribadah dengan sungguh-sungguh.
dan terbukti banyak diberkati Tuhan. 2 minggu lalu saya meresmikan rumah di salah satu klaster Harapan Indah yang dibeli sekian M. Lalu dikasihlah kesempatan buat dia untuk bersaksi bagaimana cara dia sampai bisa beli rumah di klaster yang cukup keren seperti itu dan harga yang MM-an seperti itu. Apa dia bilang? Saya hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Pak Gembala. Pak Gembala ajarkan apa? Saya lakukan. Pak Gembala ajarkan mitswa doa, saya lakukan. Bertahun-tahun kami suami istri, anak-anak kami lakukan mitswa keluarga. Jadi kalau Bapak Gembala ajarkan itu saya lakukan, saya setia. Betul, dia lakukan itu. Dan itu tidak hanya 1-2 kesaksian, ada lagi kesaksian yang lain. Jadi yang jelas kalau kita beribadah, Tuhan membuat perbedaan. Saya diberkati ngomong begini, seberapa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan? Amin. Amin. Ya. Coba saya mau pandang Bapak Ibu satu-satu. Kalau engkau beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak akan mutang sana, mutang sini. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, rumahmu gak sampai dipilok sama BTN. Rumah dalam pengawasan BTN tidak akan. Karena burung-burung gagak Tuhan bisa kirimkan untuk kita kasih makan. Gitu? Seperti Elia kan? Tuhan kasih makan dia lewat burung gagak. Coba, kalau zaman sekarang kan enak. Ada namanya apa namanya? Apa? No. Ada Google Map kan? Nah, ketika Elia ada di tepi sungai Kerit yang panjang seperti itu, burung-burung gagak datang. Ingat, bukan satu burung, burung-burung gagak. Emang burung gagak tahu di titik mana itu Nabi Elia ada? Kalau sekarang kan enak, GBI Haifa, ketik tek dalam 5 menit ke depan Anda akan sampai. Belok kiri, belok kanan, lompat pagar sedikit. Oh gagak. Kan burung gagak nggak tahu kan? Tapi Tuhan yang mengarahkan burung gagak itu. Udah itu, janda lagi, janda Sarfat, kasih makan lagi dia. Itu janda miskin. Sarfat itu di mana? Masuk ke negara Libanon sekarang. Tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Makanya saya mau kasih kesimpulan daripada khotbah ini, Bapak Ibu teguhkan hatimu, ibadah sungguh-sungguh. Ambil tanggung jawab melayani. Bapak-bapak melayani, ikut melayani. Ambil tanggung jawab di gereja ini. Jangan bilang begini, yang penting saya anggota jemaat Pak. Nanti kalau saya meninggal ada yang ngurusin. Kambing juga kalau meninggal yang ngurusin. Minimal RT. Ya, ikut melayani. Yang penting nanti saya kalau menikah ada yang ngurusin. Saudara, apakah cuma segitu tujuan kita? Relakan diri saudara melayani Tuhan. Amin. Ayo melayani Tuhan. Di gereja kami sekarang yang generasi Z dan generasi Y yang lagi semangat melayani. Ya, generasi milenial, generasi Y dan generasi Z. Kami tidak kekurangan pemain musik. Ya, betul. Kami nggak ambil dari luar. Justru pemain musik kami yang diambil orang. Karena dari generasi Z dan Y itu yang kami maksimalkan. Dan kami tidak kekurangan, saudara. Ayo kita melayani Tuhan. Anda melayani Tuhan, sedang berkati dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Nyanyi lagu yang tadi ya. Nyanyi lagu yang tadi. Gunung Kudusmu Tuhan. Gunung Kudusmu Tuhan. Ayo teman-teman tiba memuji. Haleluya. Berapa diberkati dengan khotbah ini? Berapa orang diberkati? Coba lambaikan tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Ke tempat kudusmu